Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca zikir harian kita, yaitu kita baca Al-Quran surah Al-Waqi'ah, yang mana salah satu faidahnya adalah ya dilancarkannya rezeki kita, diluaskannya rezeki kita. Dan apabila kita sakit, ya sedang dalam kondisi sulit, maka diperingan cobaannya, diperingan sakitnya. Insya Allah ya, dengan kita membaca surah ini ya, kita yang sakit mudah-mudahan diringankan sakitnya, semoga dicepatkan kepulihan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 22 Desember yaitu bertepatan dengan Hari Ibu Nasional. Maka dari itu hari ini ya bertepatan dengan Hari Ibu, saya selaku pemateri pada hari ini membawakan materi yaitu tutorial parenting yang Islami. Ini menyangkut tentang kewajiban orang tua kepada anak. Karena parenting yang Islami ya utamanya adalah mendidik anak, bagaimana anak itu bisa menjadi ya generasi yang Islami, generasi yang bagus akhlaknya, ya bagus agamanya, kuat imannya. Bagaimana tutorialnya, cara-cara parenting yang Islami? Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini. Marilah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, bicara tentang Hari Ibu ya tentu banyak keutamaan ya berbakti kepada ibu. Dulu kita tahu bagaimana di zaman Rasulullah ada sahabat yang namanya Uwais Al-Qarani. Beliau ya betapa baktinya beliau kepada ibu. Beliau sampai-sampai ini dijuluki oleh orang ya sebagai orang yang di dunia tidak dikenal, tidak tenar, tidak populer ketika itu. Tetapi di akhirat ya menjadi perbincangan, ya menjadi terkenal oleh penduduk langit. Di bumi tidak dikenal, sedangkan di langit ya tenar, ngetop, beken. Siapa yang nggak kenal dia? Kenapa? Lantaran beliau bisa dikenal, tidak lain tidak bukan adalah terhadap baktinya kepada orang tua. Ya dulu ya waktu itu orang tuanya ingin pergi haji, beliau ya Uwais Al-Qarani bukan hanya ibaratnya kalau sekarang ngongkosin haji, tapi beliau juga yang gendong ibunya, membawa ibunya dari Yaman ketika itu, dari Yaman sampai ke Mekah, jalan kaki, ya subhanallah. Ini adalah pengabdian yang luar biasa kepada Uwais Al-Qarani kepada ibunya. Walaupun begitu, seberapa besarnya ya pengabdian kita kepada ibu tidak akan bisa membayar satu tetes pun air susu ibu yang pernah kita minum. Itulah ya bagaimana mulianya kedudukan ibu ya. Ada juga sahabat yang bernama Sa'labah ya. Bagaimana ketika itu ya ketika sakaratul mautnya ya, anak yang durhaka kepada ibunya, sakaratul mautnya itu susah. Sampai-sampai Rasulullah ingin membakar. Bagaimana ini kalau kita bakar saja? Kata ibunya menangis saking tidak teganya anak itu dibakar, kemudian dimaafkan. Ini juga menjadi bukti bahwasanya betapa keramatnya ibu, betapa ya dahsyatnya kalau kita durhaka kepada ibu. Balasannya langsung di dunia. Ya, banyak cerita-cerita yang lainnya. Tetapi pada hari ini ya yang akan dibahas bukanlah bagaimana hak-hak ya atau hak-hak anak kepada orang tua. Tetapi yang ingin dibahas pada kali ini adalah kewajiban orang tua, kewajiban kita orang tua untuk mendidik anak. Itu namanya parenting. Bagaimana kita mendidik anak? Dikisahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya.
karya Abu Laits As-Samarqandi, dikisahkan ya pada suatu ketika ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ilaihi bi ibnihi faqala. Ini diriwayatkan suatu ketika Sayyidina Umar kedatangan salah seorang laki-laki beserta anaknya. Jadi seorang laki-laki datang ya sama anaknya datang kepada Umar. Beliau mengadu, faqala inna ibni hada ya ya'iquni. Katanya, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, anak saya ini bengal, anak saya ini bandel banget, anak saya ini bangor banget, anak saya ini durhaka, kurang ajar sama orang tua. Ini kata sahabat, ya kata orang laki-laki yang itu. Beliau mengadu tentang anaknya yang kurang ajar. Kemudian kata Sayyidina Umar, faqala Umar radhiyallahu anhu lil ibn. Maka Sayyidina Umar berkata kepada anaknya itu, anak yang katanya durhaka. Kata Sayyidina Umar, amma takhafu Allah fi unquqi walidik. Apakah kamu tidak takut durhaka kepada orang tua kamu? Ini Sayyidina Umar menasihati anak itu. Emang kamu kagak tahu bagaimana bahayanya ya namanya durhaka kepada orang tua? Emang kamu belum tahu bagaimana bahayanya durhaka kepada orang tua? Kata Sayyidina Umar menjelaskan, surga itu baunya bisa dicium dari 1000 tahun perjalanan. Dari jarak 1000 tahun perjalanan, bau surga itu bisa dicium. Tetapi bagi orang yang durhaka, bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangankan masuk ke surga, cium baunya pun tidak bisa. Itu kata Sayyidina Umar. Wahai anak, emang kamu nggak tahu bagaimana, ya Allah, bagaimana akibat kamu durhaka kepada orang tua? Jangankan masuk surga, cium baunya pun nggak bisa. Masya Allah. Kemudian Sayyidina Umar menjelaskan lagi, ya, bagaimana keramatnya orang tua dan lain sebagainya dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Bagaimana kalau kita tidak tidak berbakti kepada orang tua. Kemudian Sayyidina Umar menjelaskan, apakah kamu tidak tahu balasan yang kontan dibalas ya di dunia itu apa? Yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu banyak amalan-amalan, banyak orang soleh, amalan-amalannya yang dibalasnya nanti di akhirat. Ya kita sedekah dan lain-lain, bisa jadi dibalasnya nanti di akhirat. Tetapi kalau kita durhaka kepada orang tua, kepada ibu kita, kepada bapak kita, itu balasannya bisa jadi di dunia. Banyak kisah-kisahnya Bapak Ibu, kalau kita bisa uraikan satu persatu, tetapi tidak mungkin sampai ceritanya dalam pertemuan yang singkat kali ini. Itu banyak ya. Bagaimana ya? Dulu kita tahu ada cerita Malin Kundang, walaupun ya itu cerita lokal dan masih mempertanyakan, tetapi banyak juga di belahan-belahan dunia yang lain itu cerita-cerita anak durhaka, bagaimana dia dibalas kontan di dunia. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Emang kamu nggak tahu, kata Sayyidina Umar, bagaimana ya balasannya anak yang durhaka? Kemudian dilanjutkan, fa inna min huquqil walidayni kada, ya yang tadi disebutkan, sesungguhnya hak orang tua itu begini dan begini. Faqala al-ibn, ya iya saya tahu ya Rasulullah. Kemudian anak itu berbicara lagi kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amma lil ibni ala walidihi haqqun. Ya, itu kan yang tadi hak-hak anak, ya hak-hak orang tua kepada anak. Itu kan yang tadi dijelasin kewajiban orang tua kepada anak. Kemudian anak ini bertanya, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah ada ya kewajiban orang tua terhadap anak? Oh, kata Sayyidina Umar, oh jelas ada. Faqala na'am, kata Sayyidina Umar, oh jelas ada. Haqquhu an yastajiba ummahu. Ini yang pertama, kata Sayyidina Umar, haqqahu an yastajiba ummahu. Yang poin yang pertama adalah kewajiban orang tua terhadap anak adalah memilih ibu yang baik untuknya. Ayastajiba ummahu, memilih ibu yang baik untuknya, memilihkan ibu yang paham agama, memilihkan ibu yang akhlaknya baik,
memilihkan ibu yang paham tentang cara mengurus anak, memilihkan ibu yang baik tentang cara mendidik anak, sehingga anak itu menjadi generasi yang baik, generasi yang tidak sembarangan, ya, sehingga akhlaknya baik dari ibunya yang mengajarkannya, ya. Tetapi anak itu bilang apa? Anak itu bilang, "Fawallahi," ya, kata "Fawallahi," kata anak itu, "Fawallahi ya Umar, mastanjaba ummi ya Umar, wahai Sayyidina Umar, ibu bapakku ini tidak pandai memilihkan ibu untukku." Kata anak itu, "Wa mahiya illa sindiya istaraha bi arba'imiati dirhamin." Kata anak itu, "Wahai Sayyidina Umar, benar-benar wallahi, demi Allah, bapak saya tidak pandai memilihkan ibu untuk saya. Ibu saya hanyalah seorang budak belian, budak yang murah harganya, yang cuma harganya 400 dirham, yang cuma dibeli oleh bapak saya dengan harga yang murah. Itulah ibu saya, boro-boro mau didik anak, ya boro-boro ngerti agama, boro-boro ngerti yang lain, ibu saya nggak ngerti apa-apa ya Sayyidina Umar." Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini poin yang pertama adalah bagaimana kita memilih ibu yang baik untuk anak. Ini juga mematahkan, kalau di budaya kita ada istilahnya, buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya juga di dapur, ya kan? Ini ya di dalam Islam pandangan ini sangat keliru. Sebab apa? Ibu begitu mulianya, ya, begitu luhurnya kedudukan ibu di dalam Islam, sampai-sampai ya dikatakan al-ummu madrasatul ula, bahwasanya ibu itu adalah sekolah yang pertama. Orang yang pertama mendidik anak sebelum anak itu kenal huruf, sebelum anak itu kenal sekolah, sebelum anak itu kenal teman-temannya, yang pertama mendidik adalah ibunya. Inilah betapa pentingnya Islam mengajarkan untuk ya memilih ibu yang baik. Bagaimana memilih ibu yang baik? Ibu yang solehah, ibu yang baik akhlaknya, ibu yang mengerti agama, yang bisa mendidik anak. Sebab apa? Ya, negara yang baik itu ya diawali dengan ibu-ibu yang baik. Jika ibunya baik, keluarganya pun akan baik, anak-anak bisa dididik dengan baik dan lain sebagainya. Sehingga terciptalah negara yang kuat, negara yang cerdas, melahirkan generasi yang baik, yang cerdas, yang akhlaknya baik, yang generasi Qurani, yang Islami. Itulah betapa pentingnya. Kenapa Sayyidina Umar bilang yang pertama adalah an yastanjiba ummahu, yaitu mencarikan ibu yang baik. Tadi anak itu bilang, ya Sayyidina Umar, boro-boro ibu saya nggak ngerti apa-apa ya Sayyidina Umar. Ibu saya cuma ibu hanya seorang budak, boro-boro berpendidikan, nggak ngerti apa-apa ibu saya. Kata Sayyidina Umar, ini bukan salah kamu, berarti ini salah orang tua kamu yang enggak mendidik, yang enggak mencarikan kamu ibu yang baik. Kemudian kata Sayyidina Umar melanjutkan, mana tadi? Ya, yang kedua adalah poinnya adalah an yuhassin ismahu idza wulida, yaitu memberikan nama yang baik kepada anak ketika lahir. Ini poin yang kedua, memberi nama yang baik kepada anak jika anak itu lahir. Ya, banyak ya kita lihat sejarahnya di hadis-hadis. Rasulullah itu memberikan ya mengganti nama orang-orang yang namanya kurang baik diganti dengan nama yang baik. Misalnya saja Sayyidina Hasan. Dulu Sayyidina Hasan ketika lahir ke dunia, Sayyidina Ali itu ngasih nama anaknya bukan Hasan, tetapi namanya Harb. Harb itu di dalam bahasa Arab artinya perang. Ya, gimana tuh? Anak namanya perang, namanya Harb. Wah, ya nggak salah sih. Ya zaman dulu kan memang keadaannya kondisinya perang, kondisinya lagi ya lagi paceklik, lagi perang ya dalam kondisi konflik ketika itu. Ya nggak salah namanya perang, tapi namanya kurang bagus. Maka Rasulullah mengganti namanya Harb menjadi Hasan. Hasan itu apa artinya? Hasan itu artinya keindahan, ya bagus, indah, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Itu namanya Hasan. Ya itu subhanallah. Rasulullah mengganti nama yang kurang baik diganti menjadi nama yang baik. Ada juga sejarahnya Rasulullah ya mengganti nama kota Yathrib. Dulu kan namanya Yathrib. Ya ketika
Rasulullah datang diganti nama itu menjadi Madinah Al-Munawwarah. Yasrib itu artinya apa? Yasrib itu kalau di bahasa Arab artinya kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu yang kalau kita ingat-ingat kita bikin kesal, ya kita marah itu, kita bikin panas. Kesalahan masa lalu yang bikin panas itu namanya Yasrib. Kemudian ketika datang Rasulullah, ya ketika Rasulullah ke sana itu diganti nama Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah adalah kota yang maju berperadaban. Al-Munawwarah artinya yang terang benderang, yang gemilang. Masya Allah, ini ya poinnya yang baik adalah jangankan manusia, kota aja diberi nama oleh Rasulullah, diganti nama yang bagus, ya. Jangankan kota, kalau kita belajar tuh sejarah-sejarahnya ada tuh Rasulullah nama-nama barang-barangnya itu dikasih nama-nama yang bagus, yang baik. Ya pernah juga Rasulullah mengganti nama nama sahabat, ya. Ada juga namanya dulu Zainab binti Abi Salamah. Itu nama aslinya Barrah. Dulu Barrah diganti nama sama Rasulullah menjadi Zainab. Ada juga namanya yang kurang bagus, namanya Al-Munzir. Al-Munzir juga itu nama pemberian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi dan lain sebagainya. Rasulullah sering mengganti orang yang namanya kurang bagus menjadi nama yang lebih baik, menjadi nama yang baik, yang bagus. Tujuannya apa? Di dalam Islam, nama itu bukan hanya sekedar panggilan, tetapi nama ini adalah bagian kita mendidik anak. Ya. Kalau dulu anak-anak, kalau dulu orang-orang ngasih nama sembarangan. Orang tua ngasih nama sembarangan, orang Betawi ngasih nama anaknya Pengki, ngasih nama anaknya ya Pacul dan lain-lain. Yaitu naudzubillah min dzalik. Tujuannya buat apa coba? Ngasih nama Pengki. Ya tujuannya buat akhlaknya kayak Pengki, kan enggak ya. Begitupun ya kalau sekarang anak orang-orang sekarang, ya orang tua sekarang kadang-kadang malu. Ngasih nama anak ke Arab-Araban tuh dibilang kuno. Padahal itu bagus. Bagus kalau di dalam Islam, ya kasihlah nama-nama yang baik. Misalnya nama-nama dengan Asmaul Husna, namanya Abdul Ghafur, Abdul Halim, Abdul Rahim, dan masih banyak lain sebagainya. Itu bagus. Pakai nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah. Atau kalau tidak mau nama Allah, ada alternatifnya, ganti dengan nama-nama Nabi. Misalnya kita boleh menggunakan nama-nama Nabi untuk anak. Misalnya namanya Yusuf, namanya Ibrahim, namanya Muhammad, ya namanya, atau nama lain dari Nabi Muhammad, namanya Toha, boleh, bagus. Toha, Mustafa, ya dan lain sebagainya, bagus nama. Ya banyak alternatifnya, nama Allah, nama Asmaul Husna, nama-nama Nabi, atau juga bisa kita menggunakan nama-nama orang-orang saleh, bisa kita namai namanya Nawawi, bagus. Namanya Syafi'i, bagus. Namanya Hanafi, Maliki, bagus. Nama-nama atau nama-nama ulama yang lain, misalnya Fakhruddin, Ar-Razi, bagus. Nama-nama Sibawai, itu bagus nama. Jangan nama-namain anak, ya namanya mentang-mentang orang tuanya suka Korea. Namain anak, ya nggak ada Islaminya, nggak ada artinya bagus apa enggaknya, nggak ketahuan. Yang penting namanya keren. Nama-nama Korea diambil, nama-nama Jepang, nama-nama, ya kadang-kadang orang nama-namanya ke barat-baratan, wah asal keren, tetapi maknanya nggak bagus. Ini juga jangan. Sebab apa? Nama itu nanti berpengaruh kepada ya akhlak anaknya itu. Ya nama juga merupakan doa. Masa ngasih anak namanya Bram, ngasih anak namanya Franz, kan ketika dia gede nanti pergaulannya juga beda. Masa Bram gaulnya sama Soleh, kan nggak mungkin. Masa Bram gaulnya sama Yusuf, ya kan nggak bagus. Bram nanti gaulnya sama Frankie, namanya sama yang lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya ini terbawa kepada pergaulan-pergaulan yang salah, terbawa kepada pergaulan-pergaulan yang tidak bagus. Itulah pentingnya nama. Kemudian tadi si anak itu apa? Kan dikasih tahu kan, kata Sayyidina Umar. Yang kedua adalah memberi nama yang baik. Kemudian kata anak itu, apa anak itu bilang? Ya, wallahi ya Umar, wala yuhassin ismi, kata anak itu, demi Allah ya Umar, saya nggak dikasih nama yang baik sama bapak saya.
Ya, samani ju'alan katanya. Saya cuma dikasih nama ju'al. Ju'al itu di dalam bahasa Arab artinya kelelawar jantan. Laki-laki ya, orang laki-laki, anak laki-laki dikasih nama ju'al, kelelawar jantan. Kalau bahasa kita apa namanya? Kelelawar jantan. Ya, itu bagus enggak kira-kira? Ya, kata anak itu, ya Sayyidina Umar saya cuma dikasih nama Ju'al, enggak ada bagus-bagusnya itu namanya Ju'al, kelelawar jantan. Masya Allah, kata Sayyidina Umar lihat ke bapaknya, ini bukan salah kamu, ini salah bapak kamu yang enggak mendidik kamu nomor 2, yaitu tidak memberikan nama yang bagus untuk kamu. Selanjutnya kata Sayyidina Umar yang ketiga apa? Ayu alimahul Quran, ya. Yang bagus adalah parenting yang nomor 3 adalah ayu alimahul Quran, yaitu mendidik atau mengajarkan anak itu dengan Al-Quran. Kemudian anak itu bilang, wala yu'allimani min kitabillahi ayatan wahidatan. Ya Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, saya sama sekali nggak pernah diajarin Quran sama bapak saya, nggak pernah diajarin Al-Quran sama ibu saya, wahai Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun menoleh lagi kepada bapak itu. Ya, kata Sayyidina Umar, taqulu ibni yu'aqini katanya. Kamu bilang anak kamu kamu bilang anak kamu yang kurang ajar. Kamu bilang anak kamu yang durhaka, ya. Kata Sayyidina Umar, faqad aqaqtahu qabla an yu'aqika. Qabla an yu'aqaka, kata Sayyidina Umar. Kamu telah mencetak dia menjadi generasi yang kurang ajar. Kamu telah mencetak dia menjadi generasi ya orang yang tidak tidak berbakti kepada orang tua. Maka jangan salahkan dia yang tidak berbakti, jangan salahkan dia yang kurang ajar kepada kamu, tetapi kamu sendiri yang telah mencetaknya dengan tidak baik. Ya, poin ketiga ini adalah an yu'allimahul Quran, yaitu mengajarkan anak-anak itu Al-Quran. Ya, kalau di Indonesia kita kenal dulu namanya buku Iqra. Walau kecil tuh anak-anak kecil, sekarang alhamdulillah masih banyak tuh yang belajar. Alhamdulillah masih banyak guru-guru Iqra yang mau ngajarin Al-Qur'an. Ya, itu kan utamanya adalah kewajiban orang tua. Ayu alimul Qur'an itu adalah kewajiban orang tua. Orang tua adalah mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Ya, kalau anak belum bisa baca Al-Qur'an, diajarin Iqra, ya ajarin baca Iqra, ajarin ya. Ya kalau orang tuanya nggak bisa, ya titipin ke guru ngaji, ya titipin ke ustadz yang bisa mendidik dengan baik. Itu kewajiban kita ya sebagai orang tua. Saya ingat dulu sama bapak saya dulu waktu kecil ngaji tuh kitab-kitab, bukan cuma Iqra, ngaji Iqra, habis bisa ngaji Iqra, ngaji kitab-kitab fikih, kitab tauhid, ya sifat 12, ada namanya kitab Babul Minan, kitab yang tipis-tipis itu, kitab anak-anak. Kalau kita bisa, kita mampu, kita ajarin sama anak-anak kita. Kalaupun kita nggak mampu, kita titipin sama ustadz, sama guru-guru kampung, guru-guru ngaji yang bisa ngajarin. Itu apa? Itu kewajiban orang tua, parenting. Sebab apa? Kata Sayyidina Umar, ya kalau kita nggak melakukan hal-hal itu, nggak melakukan 3 hal itu, jangan salahkan anak itu jadi kurang ajar, jangan salahkan anak itu menjadi generasi yang tidak baik, tetapi kita yang salah, kata Sayyidina Umar. Itulah ya 3 poin ya tutorial parenting yang Islami menurut Sayyidina Umar ya. Mudah-mudahan ya kita ya bisa introspeksi diri sehingga bisa mendidik anak-anak kita lebih baik. Bagi yang jomblo, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi ilmu ya buat kedepannya nanti bagaimana meneruskan, ya bagaimana mencetak generasi yang baik, yang Qurani, yang Islami. Akhirul kalam, ya saya tutup dengan membacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.